Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik ya. Mmm, Kembali lagi berjumpa dengan saya di mata kuliah proyek 2. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf pada hari ini tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung, jadi saya merekam perkuliahan pada hari ini di malam ya, malam tadi ya. Jadi ketika sampean melihat video ini, berarti kemungkinan sekarang saya sedang dalam kegiatan ini ya, di area Latsar ya. Jadi karena ada kegiatan tersebut, saya jadi berhalangan untuk bisa mengajar pada hari ini. Baik, untuk materinya pada hari ini adalah SKPL ya. SKPL itu adalah sebuah dokumen yang saya ceritakan di pertemuan sebelumnya. Jadi dokumen yang digunakan untuk eee, membuat suatu software. Jadi dokumen ini digunakan sebagai pengawal ya, pengawal baik itu bagi kita sebagai developer maupun bagi klien ya atau pengguna kita ya. SKPL ini adalah sebuah dokumen yang dia isinya itu bermacam-macam, mulai dari awal kesepakatan umum ya, sampai dengan nanti didetailkan sampai dengan pada rancangan use case ya, terus kemudian activity diagram, kelas diagram, dan seterusnya. Jadi awalnya itu dia masih berupa perjanjian umum ya, gambaran umum tentang software apa yang disepakati untuk dibuat. Nanti semakin ke belakang dia akan berisi semakin detail ya. Jadi melalui SKPL ini kita bisa tahu ya, software itu detailnya seperti apa yang kita buat ya. Baik dari sisi kita nanti menjadi suatu target ya atau SKPL-nya software yang dibuat itu seperti apa, bagi klien merupakan pembatas ya. Jadi supaya kliennya itu tidak minta-minta terus ya. Jadi nggak minta tambah-tambahan fitur terus di luar dari kesepakatan. Kalau ada SKPL kita bisa enak ya. Jadi membuat kita bisa membela diri lah istilahnya ya. Klien juga bisa membela diri ya. Jadi sama-sama adil untuk keduanya. Kalau misalkan dari kita dengan adanya SKPL, apabila nanti kliennya itu minta macam-macam ya, kita bisa berpedoman pada SKPL ya. Pak Bu, ini kita sudah punya SKPL, kita sudah punya kesepakatan, tidak ada fitur yang demikian, bisa begitu ya. Terus kemudian dari sisi klien juga begitu, kita jadi nggak bisa seenaknya ya. Di SKPL tersebut nanti ada poin-poin apa saja, fitur-fitur apa yang harus dibuat. Apabila nanti pada saat delivery nanti software kita tidak memenuhi syarat tersebut, maka si klien juga bisa menuntut kita ya. Jadi kesepakatannya seperti ini, saya mau fiturnya seperti ini, sampean kok tidak membuatkan fitur A, B, C. Nah, jadi bisa saling menuntut lah ya, bisa saling menuntut haknya masing-masing ya. Nah, itulah pentingnya SKPL Adik-adik ya. Sekarang kita bahas saja ya, langsung ke materinya. Saya share screen dulu. Ini SKPL ya. Oke. Nah, oke. Baik Adik-adik ya. Jadi ini adalah materi kita pada hari ini. Saya harap semuanya ini nanti bisa menyaksikan videonya ini sampai selesai karena tidak lama kok ya. Hanya sebentar saja supaya kita punya gambaran tentang apa itu SKPL, dia isinya apa aja, terus fungsinya buat apa ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi nanti di slide ini akan membahas tentang format dokumennya ya, format dokumen dari SKPL itu seperti apa. Oke, baik. Yang pertama pendahuluan. Ya. Baik, kalau kita bicara tentang SKPL, SKPL ini maksudnya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Nah, kemudian bahasa Inggrisnya itu adalah SRS. Bahasa Inggrisnya ini adalah SRS. Ya, berarti dalam bahasa Inggris itu artinya Software Requirement Specifications ya. Bahasa Indonesianya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya, yang disingkat sebagai SKPL ya. Nah, SKPL ini adalah sebuah dokumen formal yang berguna untuk mendefinisikan secara gamblang dan jelas mengenai perangkat lunak seperti apa yang akan kita kembangkan ya. Jadi fungsi utamanya SKPL ini adalah sebagai penjelas ya. Jadi yang bisa menerangkan sebenarnya proyek kita ini seperti apa ya. Ini adalah SKPL. Jadi bisa menjelaskan ke dua belah pihak, baik itu ke kita sebagai pelaksana proyek maupun ke klien sebagai yang pemilik proyeknya ya. Terus kemudian SKPL ini apa ya? SKPL ini dia berupa dokumen formal yang setidaknya mengandung 3 isi ya. Yang pertama adalah tujuan, terus kemudian deskripsi umum, dan yang ketiga tentu saja adalah kebutuhan sistem ya. Nah,
Ada banyak acuan dalam membuat SKPL ya, ada yang acuan standarnya dari ISO ya, ada yang dari IEEE ya. Kalau ini yang saya gunakan di mata kuliah ini, saya memutuskan untuk menggunakan yang standarnya acuan kita adalah IEEE 830 tentang SRS ya. Nah, ini jadi kalau kita membuat SKPL itu nggak sembarangan adik-adik ya, ada standarnya. Jadi setidaknya di dalam sebuah dokumen SKPL itu harus ada berapa bab, terus kemudian bab ini isinya apa, bab itu isinya apa ya. Nah, itu kita bisa buat bebas sesuai dengan kemauan kita dan kesepakatan dengan klien, tetapi apabila kita masih belum berpengalaman dalam membuat SKPL, maka alangkah lebih baik kita mengikuti aturan yang sudah ada ya. Jadi ada banyak aturannya, salah satunya adalah IEEE 830 tentang SRS ya. Nah, aturan itu saja dapat sampai modifikasi sesuai dengan kebutuhan, yang penting tujuan utamanya tercapai ya. Jadi, nggak harus plek ya, saklek dengan sesuai misalkan bab 1 pendahuluan, bab 2 latar belakang, daftar isi ya, tidak harus. Sampean bisa menyesuaikan, mungkin dirasa ini tidak perlu, ini terlalu panjang, ya, ini terlalu pendek, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Asalkan kebutuhan utama dari SRS-nya tadi atau SKPL tadi terpenuhi ya. Ingat kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu adalah kenapa ada SKPL itu adalah untuk menjelaskan ke kedua belah pihak tentang software apa yang ingin dikerjakan ya. Nah, ini ada referensinya tentang SKPL, sampean bisa buka sendiri nanti ya di halaman ini ya. Di Wikipedia ada. Baik, kemudian untuk tujuannya SKPL sendiri, ya tujuan utamanya itu adalah seperti yang saya bilang tadi, memastikan kedua belah pihak benar-benar paham dan sepakat mengenai apa yang akan dibuat ya. Jadi nggak ada lagi ketika sudah ada SKPL tuh nggak ada lagi sebenarnya kita membuat fitur apa sih, fitur ini seperti apa sih, nanti ini jalannya gimana ya. Nah, nggak ada pertanyaan seperti itu. SKPL yang sukses akan membuat kedua belah pihak itu tidak banyak bertanya ya. Jadi apabila mereka ingin mengetahui sesuatu, cukup lihat dokumennya ya. Nanti kita buat apa sih? Coba lihat di dokumennya silahkan. Nah, halaman sekian, halaman sekian. Fitur apa saja ini nanti isinya? Coba lihat halaman sekian, halaman sekian. Nah, kayak gitu. Itu tujuan utamanya SKPL. Terus kemudian dia juga ada tujuan penting yang lainnya, yaitu yang pertama menjadi rujukan utama bagi tim pengembang dalam membangun sistem ya. Jadi nanti ketika sampean berhasil membuat SKPL yang bagus ya, maka nanti tim sampean itu nggak akan bingung-bingung lagi ya. Nggak akan tanya-tanya lagi, nggak akan muter-muter kanan kiri ya untuk mencari informasi ini sistemnya jalannya kayak gimana nanti ya, nanti tampilannya seperti apa, menu-menunya apa saja enggak ya. Jadi SKPL itu bisa menjadi acuan bagi tim pengembang. Kemudian bisa membatasi lingkup proyek agar terhindar dari scope creep ya, seperti yang saya jelaskan kemarin ya, scope creep itu apa kalau masih ingat adik-adik. Terus kemudian meminimalisir kesalahan yang terdeteksi ketika proyek sudah terlanjur berjalan. Nah, ini juga penting ya. Jadi dengan adanya SKPL itu kita bisa mereview, kita bisa bayangin ya proyeknya ini sudah dikerjakan, padahal belum ya. Padahal cuma rancangannya ya. Jadi kita bisa mencegah kesalahan itu terdeteksi pada saat sudah mulai dikerjakan softwarenya. Jadi ketika sudah coding baru ketahuan, waduh ini salah ya. Waduh ini salah, harusnya kayak gini. Tapi sudah coding, nah itu terlambat ya. Dengan adanya SKPL kita bisa mencegah itu ya. Dengan kita melihat rancangannya dari awal kita bisa mereview ya, review. Ketika ada kesalahan, nah kita bisa perbaiki pada saat tahap perancangan ya. Merubah diagram lebih mudah adik-adik daripada merubah source code ya. Terus kemudian juga bisa nanti sebagai media promosi ya. Ini kebutuhan yang lainnya bisa juga nanti sebagai media promosi eh, untuk produk yang baru pertama kali dipasarkan ya. Jadi sampai nanti nggak ada ruginya untuk bikin SKPL ini. Misalkan nanti sampean ini ya, apanya? Misalkan sampai nanti berhasil bikin software ini ya. Kemudian eh, bagus SKPL-nya ya. Terus kemudian software yang dihasilkan dari mata kuliah proyek 2 ini juga bagus. Nah, nanti SKPL-nya jadi, produknya jadi. Nah, sama itu nanti SKPL-nya itu tinggal di-print, ya jadikan brosur, terus sampean kasihkan ke calon klien potensial Anda. Nah, itu bisa jadi alat promosi. Sampean nggak perlu bikin brosur lagi dari awal ya. Nggak perlu bikin macam-macam. Karena dalam SKPL nanti sudah ada spesifikasi software-nya. Ya. Kemudian juga yang terpenting juga dia menjadi media komunikasi antara klien dan pengembang. Ya. Jadi klien itu orang awam, ya. Kalau kita jelaskan kepada mereka database itu terdiri dari kredensial, ya terdiri dari username misalkan ya. Oke, dia masih ngerti. Tapi kemudian kalau kita masuk ke istilah yang lainnya yang lebih teknis, misalkan ini nanti foreign key-nya begini Pak, ini primary key-nya begini, terus nanti itu nanti akan ada kardinalitas, wah pusing ya. Nah, dengan adanya SKPL kita bisa menjembatani antara kita yang orang software dengan klien yang orang awam. Jadi ini maksudnya begini loh. Nah, jadi dari klien itu kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih umum melalui SKPL-nya tadi ya. Jadi kita duduk sama klien, di tengah-tengah kita ada SKPL. Kita tinggal memandu klien saja, Pak nanti kita buat ini ya, awalnya kita harus begini, 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 seperti itu ya. Oke, kemudian tahapan pembuatan ya, tahapan pembuatannya itu secara umum ya.
bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah draft awal ya. Jadi SKPL awal-awal itu belum terlalu detail ya. Ini bisa kita gunakan sebagai proposal ya. Jadi kita buat dulu ya, kita mikir sendiri dulu ya. SKPL itu membuatnya melibatkan klien adik-adik ya. Tapi awalnya ketika klien masih belum punya gambaran apa-apa, maka yang menginisiasi itu adalah developernya ya. Jadi kita mikir dulu, kita analisis dulu sedapat kita ya, kita bayangkan bisnis proses mereka ya. Misalkan ada proses laundry ya, kita nggak pernah punya laundryan ya. Kebetulan kita nggak pernah punya laundryan, kita mau bikin software tentang laundry ya. Maka nanti SKPL nggak mungkin kita langsung ujuk-ujuk kita datang ke tempat laundry terus kemudian kita minta Pak monggo ayo kita rapat bikin SKPL ya. Mereka bingung ya. Nah kita harus menyediakan awalnya dulu. Nah awalnya adalah versi draft ya. Di versi draft ini kita memikirkan dulu, kita membreakdown dulu, kita mengimajinasikan dulu isinya apa, kita tulis saja ya, kita tulis, kita buat semampu kita. Kemudian nanti baru kita datang ke klien. Permisi Pak, ini ke proyek yang kita bicarakan kemarin sudah saya rancang, bentuknya seperti ini. Pripun Pak, mungkin ada masukan dari jenengan, ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikurangkan, nah seperti itu. Ya, itu masih draft awal. Jadi draft awal kita masih kerja sendiri. Ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai proposal. Kemudian berikutnya adalah draft revisi. Nah, ini kita mulai berdiskusi dengan kliennya. Kita berdiskusi, bahas bab per bab, mulai dari awal tujuan, latar belakangnya, permasalahannya apa, nanti yang diselesaikan apa. Dari awal kita komunikasi terus. Nah, ini masih pada saat draft revisi, adik-adik ya. Revisi terus sampai ketemu kesepakatan. Nggak mau Mas, saya mintanya kayak gini. Oh, nggak bisa Pak, ini sulit. Ini sulit kalau dibuat seperti ini. Jalan tengahnya seperti ini. Oh ya wes gitu saja. Nah, ini sampai masih ada revisi, itu namanya draft revisi ya. Jadi pengembangnya berdiskusi dengan klien untuk menyesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak ya. Jadi sampai dengan sepakat ya. Terus kemudian ini bisa berkali-kali direvisi hingga kliennya sepakat ya. Kemudian ketika sudah deal semua sudah ya, udah Pak nggak ada yang ditambahkan lagi, kita misalkan bilang seperti itu ya orang softwarenya. Oh sudah Mas kayaknya sudah ini sudah cukup, sudah bagus ini saya sudah setuju dengan ini ya. Nggak ada yang dikurangi lagi, nggak ada Pak. Oh, nggak ada yang tambah lagi, nggak ada. Nah sudah sepakat, nah itu bisa dijadikan sebagai masuk ke fase draft akhir ya. Ketika di draft akhir ini sudah nggak boleh ada perubahan lagi ya. Jadi terus ini kemudian difixkan dokumennya, di print lagi ya yang bagus, terus kemudian dikasih apa namanya tempat untuk tanda tangan untuk dua belah pihak ya, baik dari klien maupun dari kita, tanda tangan dua-duanya dikasih materai, klien pegang satu, kita pegang satu. Nah ini bisa digunakan sebagai kontrak ya. Nah setelah fix tidak ada revisi lagi dan sudah ditandatangani oleh klien dan pengembangnya. Itu adik-adik ya. Jadi draft awal itu adalah kita masih mikir sendiri, draft revisi kita mikir bersama-sama dengan klien, kemudian draft akhir ketika sudah deal, ketika sudah sepakat, tidak ada modifikasi lagi. Nah ini ketika awal masih proposal, ketika akhir sudah menjadi kontrak. Ketika sudah kontrak, klien pegang satu, kita pegang satu. Nah dalam membuat software-nya kita berpegangan pada draft akhirnya tadi ya. Nah, itu. Ketika ada apa-apa, ketika ada fitur yang kurang, klien bisa protes ke kita. Ketika kliennya minta tambah-tambah fitur yang lain, kita bisa protes ke kliennya. Ya, jadi biar masing-masing kedua belah pihak itu ada ini apa namanya tanggung jawab ya. Jadi mereka bertanggung jawab masing-masing, nggak sekarepnya sendiri. Itu adik-adik. Nah, berikutnya adalah format dokumen ya. Format dokumennya seperti apa ya. Nah, jadi format dokumennya itu terserah ya. Yang penting bab-babnya seperti yang saya sebutkan di depan tadi mengacu pada IEEE standar IEEE-nya tadi ya. Nah, ini saya buatkan contoh template. Nanti sampai tinggal download saja di LMS kita ya. Di LMS nanti akan saya sediakan, sampai download itu sampai lihat-lihat template-nya ya. Nah, dokumen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembang. Jadi yang saya berikan itu hanya template, hanya contoh saja ya. Nggak perlu sampai plug persis itu, tidak perlu ya. Pokoknya itu contoh saja. Nah, nanti kalau misalkan di situ nanti kita masih pakai logo Polynema ya kan, terus kemudian perancang draft-nya, perancang template-nya itu masih nama saya ya. Nah, nanti ketika sampean membuat project sendiri, sampean punya software host sendiri ya, logo Polynema-nya hilangin, ganti sama logo perusahaan sampean ya, perancang template-nya ganti nama sampean ya. Cuman ini karena contoh ya, karena kita belajar, nanti kita masih masih pakai logo Polynema, masih pakai namanya saya ya. Nah, untuk dokumennya tidak perlu strict ya, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang penting ada 3 hal utama yang saya sebutkan di awal tadi ya. Masih ingat apa tadi? Ya, yang ini loh ya. Ini ada ya. Yang penting ada 3. Ada tujuan, terus kemudian deskripsi umum. Tujuan ini maksudnya softwarenya itu kita mau bikin apa ya? Mau bikin software, mau bikin IoT, mau bikin apa ya, yang lain ya, tujuan proyeknya ini apa, kemudian deskripsi umum, produknya nanti seperti apa, kira-kira, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan sistemnya. Minimal ada 3 ini ya adik-adik ya.
Untuk formatnya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, jadi untuk keseluruhan template-nya ya, ini mengacu dengan IEEE standar IEEE tentang SRS tadi ya. Jadi ada yang di pertama itu ada bab pendahuluan. Pendahuluan itu isinya nanti latar belakang ya, permasalahan, tujuan. Kemudian nanti ada bab berikutnya deskripsi umum. Deskripsi umum itu adalah penjelasan mengenai produk yang kita buat. Jadi perspektif produk, kegunaan, karakteristik pengguna, lingkungan operasi, batasan desain dan implementasi, dokumentasi pengguna, asumsi dan dependensi ya. Terus kemudian di bab ketiga ada kebutuhan sistem ya. Jadi isinya SRS tadi ada 3 ya. Tujuan, deskripsi umum, sama kebutuhan sistem. Ya, nanti di dalamnya masing-masing bab itu ada subbabnya tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, bab terakhir adalah kebutuhan sistem. Di situ nanti ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional ya, kemudian ada kebutuhan antarmuka eksternal ya. Bagi nanti contoh halaman sampulnya ya. Ini adalah format ini ya, format pelajaran kita ya. Kita belajar pakai format Polinema. Nah, ini nanti ketika sampean sudah punya perusahaan sendiri, ini rubahan ya, dirubah semenarik mungkin, kasih background, fontnya diganti ya, terserah ya. Karena ini cuma kita pakai belajar, jadi ya seperti ini ya. Ini tidak baku ya, tidak fix harus seperti ini. Ketika adik-adik punya perusahaan software sendiri ya bisa sampean ganti. Tapi untuk keperluan mata kuliah ini, karena untuk arsip mata kuliah ini nanti sampean sementara pakai yang format seperti ini saja dulu ya. Nah, terus saya jelaskan satu persatu poinnya tadi ya. Yang pertama ya tadi ada 3 ya, pendahuluan tujuan, terus kemudian isinya SRS itu ya, SKPL itu tujuan, deskripsi umum, sama yang terakhir adalah spesifikasi sistem ya, persyaratan sistem. Nah, yang pertama adalah bab pendahuluan, tujuan itu ada di awal ya, bab pendahuluan. Di sana nanti ada subbab latar belakang. Ya, latar belakang ini ya adalah keadaan yang berjalan saat ini ya. Jadi saya menceritakan keadaan saat ini seperti apa. Dari keadaan yang saat ini terjadi itu, sampean tarik permasalahan. Ya. Contoh misalkan ya, perusahaan laundry ABCD adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang binatu. Ya. Mereka menerima pesanan dari klien, ya, kemudian mereka melakukan proses pencucian, kemudian setrika, cuci kering, kemudian mereka akan melakukan delivery ke klien. Ya, udah, stop. Jadi ceritain dulu kliennya seperti apa. Ya. Terus kemudian dari latar belakang tersebut, sampean melihat permasalahan yang bisa sampean atasi. Ya. Contoh ya, dari latar belakangnya tadi, kemudian pindah ke subbab permasalahan, sampean ceritakan. Ya. Dari latar belakang tersebut, kami menyimpulkan terdapat permasalahan. Ya. Yang pertama, karena proses dijalankan secara manual, maka proses administrasi seringkali terabaikan. Ya. Nah, itu contoh misalkan. Jadi ketika karena mereka laundry-nya itu manual semuanya, tambah kliennya tambah makin banyak, jadi perhitungan tentang keluar masuknya uang itu nggak rapi misalkan. Nah, itu masalah. Terus kemudian masalah yang kedua misalkan ya, karena prosesnya itu proses delivery-nya itu tidak tercatat misalkan ya. Jadi pokoknya cucian selesai, diantar cucian selesai, diantar cucian selesai, diantar. Menjadi kurang efektif misalkan ya. Menjadi kurang efektif, kurang efisien dari sisi keuangan ya. Karena kita tidak menjadwalkan rute yang efektif misalkan ya. Jadi misalkan dalam satu RT gitu ya, harus bolak-balik 2 kali padahal bisa sekali bawa, bisa diantarkan di RT yang sama, misal seperti itu. Nah, itu permasalahan. Jadi di latar belakang sampean ceritakan dulu keadaan kliennya itu seperti apa. Nah, terus dari keadaan itu nanti sampean pikirkan ya kira-kira oh ini karena manual jadinya seperti ini bisa diperbaiki. Nah, itu yang menjadi permasalahan ya. Sampean uraikan di situ masalahan dari keadaan yang saat ini ya. Terus kemudian dari permasalahan itu nanti sampean bergerak ke tujuan ya. Tujuan dari proyek itu adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini di klien, Adik-adik ya. Nah, jadi di tujuan itu misalkan dalam permasalahannya itu ketemu ada 3 permasalahan ya. Terus kemudian sampean bisa menyelesaikan 2 misalkan. Ya udah tulis aja di tujuan itu 2 masalah yang bisa diselesaikan ya. Jadi misalkan tadi yang pertama karena prosesnya berjalan manual maka proses administrasi tidak tertib ya. Nah, sampean tujuan yang pertama berarti membuat sebuah sistem yang mampu menertibkan proses administrasi. Nah, itu satu. Terus kemudian tujuan yang kedua tadi misalkan rute pengantaran hasil setrikaannya, hasil cuciannya tadi tidak efisien misalkan. Nah, membuat sebuah sistem yang bisa menjadwalkan pengiriman sehingga menjadi lebih efisien. Nah, itu tujuan yang kedua
gitu adik-adik ya. Jadi latar belakang itu keadaan yang saat ini terjadi, kemudian dari keadaan yang terjadi tersebut sampean tarik beberapa permasalahan, dan permasalahan yang bisa sampean selesaikan tuliskan di tujuan. Seperti itu adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya di bab yang deskripsi umum ya. Deskripsi umum ini detailnya ya, detailnya. Nanti ini digarapnya ini apa namanya setelah kliennya setuju kalau mau mengerjakan ya. Jadi untuk misalkan jadi proposal sampean cukup ini aja ya. Jadi sampean sodorkan ini ke klien, ini Pak, saya melihat bisnis proses sampean itu seperti ini. Dari sini saya dapat permasalahan seperti ini. Benar enggak? Oh iya Mas, benar ini Mas. Nah, terus saya mau bikin software yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Jenengan apa purun? Oh iya Mas, saya mau wis. Nah, kalau begitu saya minta kerjasamanya, nanti kita mulai dari sini kita bikin dokumen bareng-bareng. Kita rumuskan softwarenya seperti apa. Nah, itu ada deh. Ya masuk ke sini, ya kita mulai menjelaskan softwarenya itu seperti apa. Ya. Jadi di sini yang pertama ada subbab perspektif produk ya. Perspektif produk itu kita menerangkan skop dari produk yang akan dihasilkan ya. Jadi produk kita itu seperti apa ya? Apakah kita jelaskan aja. Jadi produk kita itu seperti apa? Ini kita bikin produk. Jadi produknya secara umum itu seperti apa? Apakah kita bikin software yang sederhana atau software yang kompleks? Apakah software-nya itu pengembangan dari software yang sudah ada? Jadi pokoknya kita lihat dari sisi produk itu seperti apa ya? Tingkat kesulitannya seperti apa? Ini yang bisa kita sebut, kita letakkan di perspektif produk. Jadi misalkan kita membuat software Pak, ini baru ya, sama sekali baru, kita rancang dari awal ya. Nah, atau kita akan membuat sebuah software Pak, ini nanti kita akan mengembangkan software yang sudah ada, kita tambahin fitur ini. Nah, itu di perspektif produk ya. Jadi kita terangkan software itu sekupnya seperti apa, sekupnya ya, lingkupnya, seberapa besar software yang kita buat, seberapa kompleks ya. Apakah ini software sederhana Pak, bisa selesai dalam waktu 1 minggu misalkan. Nah, itu jadi kita lihat sisi produknya itu, sekupnya ya, lingkupnya seperti apa. Terus kemudian subbab berikutnya adalah kegunaan. Ya, kegunaan itu saya menjelaskan manfaat utama dari penggunaan produk sampean ya. Jadi kalau nanti produk ini jadi, sampean bakalan mendapatkan manfaat seperti ini. Nah, sebutkan di situ di manfaatnya ya. Tentu saja manfaatnya itu harus melingkupi semua yang ada di tujuan ya. Nah, kalau tujuan sampean tadi software tadi ada 2 tujuan utamanya ya, menertibkan proses administrasi dan mengefisienkan proses delivery laundry ya. Maka nanti di manfaat itu juga harus sampean tuliskan, dengan adanya software ini, maka proses administrasi akan menjadi semakin tertib ya. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya aplikasi ini, maka nanti proses delivery hasil laundry akan menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Misalkan, nah ini manfaat apabila software ini sudah dimiliki oleh pengguna. Terus kemudian di karakteristik pengguna, sampean akan menjelaskan ya siapa yang pakai produk tersebut ya. Jadi nanti sampean jelaskan, Pak nanti produknya ini nanti aplikasinya itu nanti akan ada 3 user. Yang pertama adalah super admin, yang kedua adalah supervisor, yang ketiga adalah staff misalkan. Nah, sampean jelaskan super admin itu ngapain aja, punya hak akses apa saja. Terus kemudian nanti supervisor itu ngapain, tugas utamanya, kemudian staff itu dia ngapain, tugas utamanya. Itu karakteristik pengguna. Terus kemudian lingkungan operasi ini adalah apa yang harus disediakan ya, apa yang harus dibuat ya, bagaimana sistemnya ini bisa berjalan, nanti sampean kasih gambaran umum ya, berupa diagram alur sistem ya. Jadi diagram komunikasi data. Jadi misalkan softwarenya itu, jadi kalau sampean menggambarkan yang mengilustrasikan dengan ke klien itu sebuah gambar ya, sebuah visualisasi tentang kinerja umum aplikasi sampean. Ya, misalkan sampean buat ada aplikasi yang di hosting di web, terus kemudian ada aplikasi Android. Nah, web sama Android terkoneksi dengan internet. Gambarin aja itu awan, itu server misalkan, terus di tengahnya ada logo internet, terus ada HP Android, kasih panah nyambung dari Android nyambung ke ke bola dunia, kemudian bola dunia nyambung ke internet dan seperti itu ya. Dijelaskan nanti seperti apa sih sistemnya itu, arsitektur sistemnya itu seperti apa, tapi dengan bahasa yang awam. Jadi dikasih visualisasi, dikasih gambar ada ya. Jadi biar mudah dipahami oleh klien ya. Nah, kemudian berikutnya masih di bab deskripsi umum ya. Deskripsi umum itu yang paling tebal ya babnya ya. Ada batasan desain dan implementasi ya, batasan desain dan implementasi. Jadi aplikasi sampean itu bukan aplikasi dewa ya yang bisa menyelesaikan semua permasalahan klien ya. Misalkan permasalahan klien itu ada banyak ya. Di antaranya dapat tadi administrasi yang tidak tertib, kemudian tidak efisiennya delivery laundry, kemudian klien ini punya masalah pribadi ya, habis diputuskan sama pacarnya gitu misalkan. Ya, aplikasi sampean itu nggak akan bisa mengatasi permasalahan klien yang di luar itu ya. Nah, jadi sampean berikan batasan di situ ya.
Jadi misalkan contoh batasan yang di aplikasi itu misalkan contohnya ya, aplikasi ini hanya dapat bekerja apabila kondisi internetnya memenuhi persyaratan minimal berapa gigahertz misalkan, berapa berapa apa namanya, berapa Mbps misalkan, sorry ya, berapa Mbps ya. Atau misalkan sistem ini hanya dapat berjalan di sistem operasi Windows misalkan, tidak bisa di Linux misalkan, atau sebaliknya sistem ini hanya bisa berjalan di sistem operasi Linux ya. Nah, jadi batasan ya. Jangan ceritakan di situ kekurangan aplikasi sampean yang kira-kira nanti bakalan diprotes klien, nggak usah semuanya ya, nggak usah semuanya sampean ceritakan kekurangannya ya. Misalkan klien itu nggak bakalan tanya, sistem ini skripnya ditulis secara berantakan, nggak usah ya, karena klien nggak bakalan tahu skrip sampean seperti apa. Dia tahunya cuma aplikasinya itu bekerjanya seperti apa. Jadi batasan yang bakalan mungkin nantinya kira-kira diprotes sama klien itu apa. Nah, misalkan kliennya minta, saya pinginnya nanti ke depannya itu nggak mau mas pakai Windows, Windows itu mahal. Ya. Saya pinginnya itu nanti bisa jalan di Linux juga. Nah, kalau memang nggak disepakati dari awal seperti itu, sampean tuliskan. Ya. Misalkan sampean bisanya membuatnya pakai sistemnya itu bisa jalan di Windows aja ya, misalkan pakai Java atau bahasa yang lain mungkin C# ya, itu hanya bisa jalan di Windows. Sampean nggak sempat untuk membuatkan ya dengan nilai project yang sekian misalkan, sampean nggak bisa membuatkan untuk sekalian bisa jalan di multi platform, sampean tuliskan di situ ya. Jadi biar nanti kliennya nggak protes ya. Misalkan protes, "Loh Mas, ini kok software saya nggak bisa berjalan di Linux ya Mas ya?" Nah ini Pak, di kesepakatan kita sudah saya jelaskan, di batasan desain dan implementasi itu software-nya ini hanya bisa berjalan di Windows. Seperti itu Adik, ya. Nah kemudian di subbab berikutnya ada dokumentasi pengguna ya. Jadi ini bukan sampean membuatkan ininya di sini ya, membuatkan apa namanya manual book di sini bukan, tapi sampean cukup menerangkan saja kesepakatan apa yang dokumen yang sampean berikan ke klien. Ya, jadi selain software kita juga memberikan dokumen juga. Paling paling sering itu biasanya dia minta buku manual ya, petunjuk penggunaan sistem. Nah, itu kalau misalkan disepakati ingin membuatkan itu juga ya, maka sampean tuliskan di situ saja nanti. Klien akan mendapatkan manual book misalkan. Atau contoh lain misalkan nanti setelah software-nya jadi, nggak cuma sekedar software-nya sampean kasihkan terus sampean tinggal, sampean nanti ada pelatihan misalkan ya. Terus kemudian ada petunjuk instalasi misalkan. Nah, itu sampean tuliskan di situ dokumentasi penggunanya. Apa saja, misalkan ada 3 manual book, modul pelatihan sama petunjuk instalasi misalkan ya. Nah, tulis saja di situ, manual book itu adalah buku yang digunakan untuk apa, ya. Kemudian modul pelatihan itu nanti isinya apa, ya. Cuma menyampaikan saja, bukan modulnya ditempelin di situ, dipaste di situ, bukan, ya. Ingat SKPL ini masih perjanjian ya, adik-adik ya. Jadi bukan laporan akhir ya, bukan dia SKPL dibuat sebelum softwarenya itu diimplementasikan, bukan setelah ya. Jadi sebelum ya. Nah, ini kita makanya kalau pas belum bikin kan ya jelas saja manual book-nya belum ada kan, modul pelatihannya juga belum ada. Nah, ini kita taruh di situ ya. Terus kemudian subbab berikutnya adalah asumsi dan dependensi, ya asumsi ya. Nah, asumsi ini adalah apa namanya? Yang diminta ya aplikasinya ini supaya bisa berjalan dengan lancar ya, itu apa yang harus ada ya. Contoh misalkan ya, aplikasi ini dapat berjalan dengan baik apabila yang mengoperasikan itu adalah, orang yang sudah berpengalaman memegang sistem informasi misalkan ya. Atau aplikasi ini akan dapat dengan mudah dijalankan oleh pengguna yang awam ya misalkan. Nah itu asumsi ya. Jadi aplikasi nanti ini bisa jalan dengan baik apabila gimana ya, ya itu asumsinya ya. Jadi diasumsikan ya misalkan diasumsikan aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dengan asumsi ya di dalam apa namanya di dalam organisasi pengguna itu terdapat user yang kompeten misalkan ya yang sudah terbiasa menggunakan komputer. Nah itu asumsi ya asumsi ya jadi kira-kira apa yang wis pokoknya ini bakalan bisa bekerja asalkan, nah itu asumsi, asalkan apa, software saya itu bakalan jalan baik-baik saja, asalkan, nah itu asumsi ya. Terus dependensi itu misalkan software sampean itu membutuhkan alat bantu misalkan ya. Software sampean butuh library tambahan misalkan, software sampean butuh pendukung yang lainnya misalkan. Sampean bikin software kasir ya. Nah, misalkan software sampean itu hanya kompatibel dengan barcode scanner merek tertentu. Nah, ini adalah dependensi ya. Jadi sampean tuliskan di situ ya. Jadi misalkan contohnya itu nah software-nya ini hanya bisa dipakai untuk
bisa dipakai untuk dengan database misalkan MySQL ya, atau mau nggak mau harus pakai SQL Server. Nah, itu itu termasuk dependensi ya, itu dependensi. Jadi softwarenya ini harus perlu pendukung apa agar bisa berjalan yang istimewa misalkan ya. Kalau nggak istimewa nggak usah disebutin. Sebagai contoh misalkan software ini bisa berjalan apabila ada PHP, ya wis mesti aja ya kan, karena berbasis web. Dan PHP itu juga gratis, jadi nggak masalah ya. Dependensi yang perlu sampean tuliskan adalah dependensi yang kira-kira nanti bakalan membebani user. Contoh misalkan software sampean itu hanya bisa dibuat dengan menggunakan SQL Server. Nah, pakai MySQL nggak bakalan jalan karena di MySQL ada fitur yang tidak ada ya, dari ada fitur yang tidak dimiliki, ada fitur SQL Server yang nggak ada di MySQL. Jadi mau nggak mau software sampean ini harus jalannya pakai SQL Server. Nah, itu harus sampean tuliskan. Kenapa? Karena SQL Server bayar. Ya, SQL Server itu bayar dan bayarnya mahal. Ya, nah itu perlu sampean tuliskan. Jadi asumsi itu adalah software saya ini bakalan bisa jalan asalkan ya, misalkan apa itu sudah dijelaskan ya. Kemudian dependensi ini adalah alat bantu yang dibutuhkan software itu untuk berjalan, yang kalau nggak ada alat bantu itu softwarenya nggak bisa jalan. Itu dependensinya ya. Nah, kemudian di bab yang terakhir ada kebutuhan sistem ya. Kebutuhan sistem itu isinya, ini juga banyak isinya yang bab terakhir itu. Nanti di sana isinya ada subbab kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu adalah apa saja yang harus bisa dilakukan dan diselesaikan oleh produknya. Ya, jadi software sama itu harus bisa apa sih, harus bisa melakukan apa. Ya, karena tidak semua hal bisa dilakukan oleh software Anda. Ya. Jadi sampean batasi software saya itu nanti bisa melakukan fitur ini, ya bisa melakukan pencatatan administrasi, bisa melakukan penjadwalan delivery, kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang apabila tidak ada, maka aplikasi akan kehilangan jati dirinya atau tidak layak digunakan. Itu artinya kebutuhan fungsional ya. Sebagai contoh, kebutuhan fungsionalnya WhatsApp apa? Ya, bisa mengirim chat. Ya. Kalau WhatsApp nggak bisa mengirim chat, usernya tetap ngisal nggak? Ya nggak bisa ya. Ya buat apa ngisal WhatsApp? WhatsApp itu tujuannya buat chat, kok nggak bisa buat chat. Contoh lagi aplikasi, misalkan aplikasi radio. Ya. Aplikasi radio harus bisa apa? Harus bisa nyetel radio. Nah, kalau aplikasi radio nggak bisa nyetel radio, nah berarti kan dia kehilangan fungsinya kan? Nah, ini yang disebut sebagai kebutuhan fungsional. Jadi, hal-hal apa yang apabila tidak ada, maka aplikasi akan kehilangan jati dirinya, menjadi tidak layak digunakan. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk tabel, gunakan kode, dan tampilkan prioritas. Ya. Jadi, nanti saya sediakan contoh juga ya. Terus kemudian kebutuhan non-fungsional. Ya. Nah, kebutuhan non-fungsional ini adalah kebutuhan apa saja ya yang dapat meningkatkan keberdayagunaan aplikasi ya. Jadi hal-hal apa yang apabila tidak ada, maka aplikasi tetap layak digunakan ya, tetapi user menjadi kurang nyaman. Ini adalah kebutuhan yang tingkatnya di bawah kebutuhan fungsional ya. Jadi kebutuhan fungsional terpenuhi, itu aplikasi bisa dipakai, bisa menjalankan fungsinya. Ketika kebutuhan non fungsional terpenuhi, maka aplikasi akan nyaman digunakan ya. Nah, itu ya. Fungsional itu menjadi bisa dipakai, non fungsional itu menjadi nyaman dipakai ya. Nah, contoh misalkan aplikasi WhatsApp. Ya, aplikasi WhatsApp bisa ngirim chat ya, tetapi lemot. Nah, masih tetap diinstal kan sama user karena dia bisa ngirim chat ya. Terus kemudian aplikasi WhatsApp ya. Dia bisa ngirim chat kenceng ya, tapi tampilannya jelek. Nah, tetap user tetap pakai WhatsApp kan? Pakai karena dia tetap bisa menjalankan fungsi utamanya, cuman nggak nyaman. Nah, itu walaupun mereka pada akhirnya akan pindah ke aplikasi lain yang serupa dengan tampilan yang lebih bagus. Nah, itu adalah non fungsional. Disebut juga atribut kualitas, ya. Itu contohnya adalah performa, keamanan, kehandalan, availability atau kesediaan. Ya. Nah, kalau yang di fungsional kita ngomongnya fitur apa yang harus ada, kalau non fungsional kita ngomongnya kualitas ya, sifatnya seperti apa. Nah, yang berikutnya ada kebutuhan antarmuka eksternal ya. Antarmuka eksternal itu maksudnya UI itu loh ya. Jadi tapi UI itu interface itu nggak cuma user interface ya, ada beberapa interface, ada apa namanya hardware interface, ada software interface, ya ada user interface ya. Yang pertama tentu saja antarmuka pengguna ya. Ini nanti Saman akan menjelaskan UI-nya diterapkan itu seperti apa ya? Apakah GUI atau CLI ya? GUI itu aplikasinya ada tampilannya. Kalau CLI berarti service aja ya kan. Terus kemudian jelaskan prinsip desain UI UX-nya ya. Jadi sampean mau mendesain, dibayangin dulu ya. Ingat ini belum digarap softwarenya ya. Jadi sampean bisa menjelaskan di situ
prinsip desain UI UX itu ada banyak, ada macam-macam. Sebagai contoh sampean bisa menyebutkan misalkan material design ya. Atau misalkan didesain menggunakan Bootstrap atau misalkan menggunakan itu apa Fluent design ya. Bisa menggunakan prinsip desain yang lain ya. Kalau material design itu yang digunakan di Android, kalau Fluent design itu yang digunakan di Microsoft ya, di Windows ya. Nah, terus kemudian berikan satu atau dua contoh halaman aplikasi sebagai ilustrasi bahwa ini nanti loh, nanti kita buatnya itu nanti temanya seperti ini, tampilannya seperti ini. Misalkan sama bisa tunjukkan halaman home-nya misalkan ya. Berikutnya ada antarmuka perangkat keras atau hardware interface. Ya, di sini adalah perangkat keras yang harus disediakan oleh klien untuk bisa menjalankan produk yang sampean buat. Ya. Sebagai contoh, sampean membuat software berbasis web menggunakan SAMPP. Berarti kan apa namanya? Klien itu harus punya apa? Ya, klien harus punya hostingan, ya kan? Nah, harus punya prosesor, harus punya RAM, hard disk-nya ya. Jadi prosesornya minimal berapa, Intel berapa, RAM minimal berapa giga, hard disk berapa giga. Nah, ini jangan ngawur ya, ini jangan ngawur. Jangan dikira-kira minta yang mual-mual gitu ya. Ya oke lah kalau misalkan kliennya ini nggak masalah tentang duitnya ya, sampean bisa apa namanya carikan ini prosesor yang mahal, RAM yang besar ya, hard disk yang besar, ganti SSD kalau perlu ya. Tapi kalau kliennya nggak kaya-kaya amat ya, apalagi kita masih minta tolong seperti ini ya, jangan besar-besar ya. Kita sediakan, kita minta saja perangkat keras yang sesuai dengan speknya software yang kita bikin ya. Sebagai contoh misalkan, kalau kita bikin software pakai PHP misalkan, PHP itu pasti butuh SAM ya, SAMPP ya. Nah, SAM itu di halaman ininya ya, di halaman downloadnya dia akan menyediakan mesti software requirement ya. Nah itu ya, jadi di sana hardware requirement sorry ya, hardware requirement nanti di sana dia akan menuliskan seperti kalau di game-game itu ya, di game yang di Steam gitu ya atau di yang lain Epic Games misalkan, itu nanti di halaman gamenya pasti nanti ada persyaratan hardware-nya. Jadi dia minta misalkan Nvidia GTX 980 misalkan ya. Dia minta RAM misalkan DDR4 4 GB. Nah, itu kalau game ya. Kalau software biasanya nggak bakalan besar-besar seperti itu ya. Jadi dia mungkin minta RAM 2 GB, terus kemudian minta prosesornya Intel Pentium 4, hard disk-nya sekian giga. Nah, itu sampean jangan ngawur, sampean lihat saja ke situs download-nya platform yang software yang sampean gunakan gitu. Misalkan software sampean tulis menggunakan Java ya, berarti sampean tengok di situsnya JRE, Java Runtime Environment, dia butuh berapa giga itu, butuh berapa, seperti apa hardware-nya. SAMPP butuh berapa hardware-nya, tergantung yang sampean pakai. Nah, jadi dicari di situ harus ada acuannya ya. Jadi kita minta prosesor sekian, RAM sekian, hard disk sekian itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Karena software kita itu butuh XAMPP misalkan, butuh SAM ya. Nah, SAM ini dia mintanya prosesornya Pentium 4. Nah, itu jadi seperti itu. Terus kemudian yang terakhir sama seperti hardware, cuman dia software ya. Jadi perangkat lunak yang harus disediakan oleh klien, ya ingat ya, jadi ini yang harus disediakan oleh klien, bukan yang dipakai untuk Anda mendevelop aplikasi ya. Jadi ketika aplikasi ini mau jalan di klien, klien harus menyediakan komputer apa ya. Tentu saja dia nggak bakalan menyediakan komputer yang sama dengan komputer sampean. Misalkan komputer sampean ROG, misalkan yang terbaru ya. Asus ROG gitu kan atau MSI apa Prestige itu yang baru itu ya. Sampean sebutkan, ini pokoknya mintanya software ini ROG Pak, yang versi terbaru. Ya jangan ya. Itu kan komputer sampean ya. Jadi harus disediakan di kliennya, bukan di sisi sampean ya. Kebanyakan ini kakak tingkat kalian salah pada waktu membuat laporan akhir ya, skripsi, itu menuliskan kebutuhan perangkat lunak itu kebutuhan pada saat mereka bikin softwarenya ya, bukan ya. Jadi kebutuhan perangkat lunak itu yang ketika diinstal di klien yang harus ada seperti apa. Ya. Contohnya OS-nya harus apa ya, web servernya harus ada, database-nya apa, kayak gitu ya. Oke adik-adik ya, ini materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa hadir di perkuliahan pada hari ini ya, karena saya masih ada kegiatan pelatihan ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan langsung saja lewat WA ya, sampean ketik jangan telepon ya. Ketik aja, karena saya juga kemungkinan pada saat jam ini saya masih belum selesai ya, masih pelatihan ya. Jadi sampean bisa tanya lewat WA boleh ya, sampean ketikkan saja nanti insya Allah akan saya balas ya. Nah, berikutnya nanti tugasnya itu adalah ini ya, jadi sampean membuat tadi format SKPL-nya saya berikan di halaman LMS tempat video ini ya. Terus kemudian di situ nanti sampean unduh itu format SKPL-nya, kemudian nanti dibahas dengan kelompoknya masing-masing dan kemudian sesuaikan dengan proyeknya ya. Kerjakan sampai pada bagian
sampai pada bagian 3 saja di bagian kebutuhan sistem ya. Waktunya itu sampai pertemuan ini saja ya, kalau misalkan tidak selesai, jangan dikerjakan di luar pertemuan perkuliahan, dikerjakan lagi, dilanjutkan lagi di pertemuan yang hari Kamis ya, hari Kamis siang ya. Baik, itu saja dari adik, dari saya adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga zaman semuanya selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.